Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kalian ini kayak mana sih sebenarnya maunya itu seperti apa? Buat channel Satra Pendidikan ini. Mau muja-muja maksiat, masih mau melihara iblis. Iya, sudah aku bilang sama. Zaman sekarang ini perang maksiat, Indonesia ini akan perang maksiat. Orang luar negeri itu perang nuklir. Kalian nggak bakal ngerti apa yang namanya perang. Iblis masuk ke dalam tubuh umat manusia, pura-pura jadi pendekar dan Buddha aja, kalian nggak tahu. Itu yang jaya di zaman sekarang. Kalau kita berhasil menghancurkan mereka, membinasakan mereka, baru kalau bentuk untuk usai. Ngerti kalian? Sama Paris, setiap ada orang-orang perempuan yang dipasang tato itu langsung pasang kayak penghancur alat vital. Pelacur-pelacur itu pasang kayak penghancur alat vital. Kita membunuh kalau orang-orang seperti itu enggak masalah. Itu memang harus dimusnahkan. Itu sarannya iblis. Kan tetap kenali jati diri saya, kok akan kenal siapa. Kita tahu siapa. Udah kenal malaikat, udah kenal Tuhan, kemana kau mati setelah hidup di muka arah tujuan orang tujuan hidup di muka bumi ini aja gak ada yang tahu. Kalian beragama nggak maunya Tuhan pun ya nggak tahu. Kalau manusia ini tadi udah beragama punya Tuhan, sholatnya dijabah sama Allah, kalian udah dikabulkan menghadap sama dia, itu Pak. Iblis itu terlihat istri-istri itu dikeroyok sama iblis-iblis itu. Kalau kalian nggak berani bunuh mereka, kita jangankan kalian. Satra Muhammad Roy saja, yang ilmunya nggak ada tandingan, masih di sini, apalagi ya itu yang buat penyakit virus yang semua orang di pandemi, yang disebut pandemi atau virus ini tadi, itu yang dibunuh orang awam sama mereka. Kita nggak berani bunuh mereka. Orang-orang itu dulu di zamannya Soeharto itu dijeduki sama PKI. Makanya umatnya Satra Pendidikan Muhammad yang mau ngikuti channel Satra Pendidikan, bunuh nama orang-orang. Tak perlu biduan itu kunci semua kayak penghancur alat vital. Caranya kayak mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta sama Allah, hancur leburkanlah alat vital keempat yang kau titik-titik siap itu dibunuh.
supaya negara ini nggak ada lagi wanita tata. Sekarang kita buka mata kalian. Tapi kan membunuh dosa. Kalau membunuh dosa emangnya zaman PKI itu pembantian itu kayak mana? Lihat musuh-musuhnya saja dia sibuk dia membaca pikiran. Berapa banyak nih yang baca pikiran? Karena orang-orang itu nggak mampu ngangkat gaib penghancur alam sudah yang ditaruh di kemaluan orang-orang yang aku sayang. Contoh Siti Rahayu, MC Maya Karya. Terus siapa ini tadi? Win nanti. Hanya aku di tanah Jawa. Di tanah Jawa satu orang baru tak asing. Bukan baru satu, tanah Jawa 2 orang. Jadi satu orang ini bisa bunuh jutaan orang. Kalian itu yang kalian punya maksud. Satu orang kalian pasang bisa bunuh jutaan orang. Baru nanti terjawab. Itu kiai atau bukan? Itu dukun atau iblis? Itu pendeta atau iblis? Itu Buddha atau iblis? Itu Maitreya atau iblis? Emangnya kalau diwiriti di hadapan sama Allah itu ada yang menghadang? Ada yang bisa makan pakai gaib apa kalian makan ini? Selagi kalian ragam menempel tanah masih kena, selagi kalian masih bernapas pasti kena. Antum doa itu karena kalian tidak sempurna. Berani orang-orang itu, manusia-manusia dajjal itu masuk ke dalam tubuhnya. Channelnya satu penyakit Muhammad Rasulullah. Golongan kita ini, golongannya Satria Muhammad Rasul itu hanya 25%. Sekarang nih manusia dajjal atau iblis itu sudah masuk ke desa-desa dari ajaran-ajaran tanah Jawa. Jadi pemerintahan itu dihandle sama mereka, sama kuasa kegelapan. Makanya di Pekanbaru Riau ini narkoba itu dilindungi. Istri kita kena narkoba, laporkan polisi, nggak bakal ditangkap. Kenapa? Karena untuk pelampiasan nafsu. Kenapa? Karena perempuan ini jadi ada setoran sama polisi. Udah umat manusia beragama nggak punya Tuhan. Katanya hidup bernegara nusa dan bangsa, tapi buktinya negara wanita tata. Makanya derajat umat manusia ini tadi di mata Allah itu sama. Kalau nggak percaya tes siapa yang merasa baik, bunuh dia, zikir bismillah, pasti hancur dan mati.